Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Nike Widya Kusumastuti selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Zora Alaina Sani, perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok kami dengan tema Diksi dan Kata. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada Zora Alaina Sani, yaitu saya sendiri. Lalu ada Neneng Yovita Sari, dan yang terakhir ada Dika Adi Nugroho. Untuk peta konsep yang akan kami jelaskan, yang pertama ada pengertian dan contoh diksi, lalu syarat pemilihan kata, ada pembentukan kata, lalu penggunaan kata yang hemat, makna kata, kata konkret dan kata abstrak, kata umum dan kata khusus, dan yang terakhir ada kata baku dan kata tidak baku. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Neneng. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan contoh diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide. Kegiatan memilih kata dilakukan dalam rangka mengungkapkan maksud dan tujuan suatu gagasan. Penggunaan diksi bertujuan agar suatu gagasan bisa memperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Mengutip pada Kemendikbud, diksi yang digunakan dengan tanda baca yang tepat akan menghasilkan nada kebahasaan. Nada kebahasaan merupakan sugesti atau pendapat yang terekspresi melalui rangkaian kata dan menghasilkan daya persuasi. Contohnya dalam kalimat yang tepat, yaitu yang pertama, guru-guru akan melakukan rapat kenaikan kelas siswa pada awal bulan September 2022. Yang kedua, para guru akan dilakukan rapat kenaikan kelas siswa pada awal bulan September 2022. Di sini dijelaskan dalam kalimat diksi pertama dikatakan tidak tepat karena ada penggunaan diksi yang bermakna ganda, yakni pada kata para guru-guru. Sejatinya kata guru-guru itu bermakna gurunya, lebih dari satu orang atau sekelompok guru, di mana kata para juga menyatakan pengacuan ke kelompok. Kemudian materi selanjutnya adalah syarat pemilihan kata. Perlu dipahami bahwa dalam berbahasa kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Untuk menyusun kalimat yang efektif, kita perlu memilih dan menggunakan kata yang benar. Yang pertama yaitu kata benar, cermat, tepat, lazim, dan serasi. Dengan demikian, dalam pemilihan kata juga memiliki syarat. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama syarat kebenaran atau kata yang mengikuti kaidah bahasa. Yang kedua kecermatan adalah kata yang dalam konteks tertentu tidak rancu maknanya. Yang ketiga ketepatan. Kata tepat dapat dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata di kiri atau kanannya. Yang keempat yaitu kelaziman adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum. Yang terakhir yaitu keserasian. Kata serasi adalah kata yang memiliki hubungan makna dengan kata lainnya dalam konteks tertentu. Kelima syarat tersebut saling membantu dan melengkapi. Materi selanjutnya adalah pembentukan kata. Kata adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam bahasa. Jika ada kata, bahasa mungkin hanya bisa jika tidak ada kata, bahasa mungkin hanya bisa diisyaratkan, tidak bisa disampaikan dengan lisan atau tulisan. Pembentukan kata dibagi menjadi 2 proses, yaitu proses
morfologis, dan non-morfologis. Yang pertama yaitu pembentukan kata berdasarkan proses morfologis. Pembagiannya ada afikasi, yaitu proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Yang kedua, reduplikasi, yaitu proses pembentukan kata dengan mengulang suatu satuan bahasa, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Yang ketiga, komposisi, yaitu penggabungan dua kata atau lebih dalam pembentukan kata. Kemudian, yaitu pembentukan kata secara non-morfologis. Yang pertama ada abreviasi, yaitu proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga jadilah kata baru. Yang terakhir adalah perubahan bentuk kata. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang bebas dari penggunaan kata yang tidak diperlukan. Dengan kata lain, agar dapat menulis kalimat hemat, kita harus memastikan bahwa setiap kata yang kita gunakan efektif dan tidak bertele-tele. Contoh penggunaan kalimat hemat yaitu yang pertama, setiap warga negara Indonesia tidak boleh takut terhadap aksi terorisme. Yang kedua, semua pemuka agama harus berjuang bersama rakyat melenyapkan terorisme. Untuk contoh yang penggunaan kata kalimat tidak hemat, yaitu seorang pemuka agama yang hobinya membenarkan tindakan terorisme tidaklah pantas disebut sebagai pemuka agama. Seluruh rakyat Indonesia harus berjuang bersama dengan aparat keamanan dalam memerangi terorisme yang dilakukan para teroris. Dapat disimpulkan, kalimat hemat dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kalimat yang disusun dengan kata-kata yang seefektif mungkin. Yang kedua, materinya, makna kata. Makna kata dalam bahasa Indonesia adalah hubungan antara ujaran dengan arti dari sebuah kata. Pada dasarnya, apabila suatu kata tidak dapat dihubungkan dengan benda, peristiwa, atau keadaan tertentu, maka kata tersebut tidak memiliki makna. Maka kata dapat dipelajari secara khusus melalui studi linguistik, yakni penelitian semantik. Penelitian tersebut membahas tentang arti, asal-usul, perkembangan, penggunaan, dan perubahan arti kata. Makna kata dibagi menjadi dua, makna konotatif dan makna denotatif. Makna konotatif sendiri merupakan makna yang mengandung nilai emosi tertentu, sehingga makna tersebut menjadi kiasan yang bisa berisi nilai, sikap sosial, atau perspektif tertentu. Contohnya, mereka berusaha berebut kursi pemilu. Kata kursi bukan berarti alas duduk berkaki empat, namun kursi adalah kiasan dari jabatan. Yang kedua, makna denotatif. Makna denotatif merupakan makna yang mengandung arti atau pengertian yang sebenarnya. Contohnya, bunga itu sudah tumbuh di taman. Kata bunga mengandung arti sebenarnya, yakni bagian tumbuhan yang akan menjadi buah dan memiliki kelopak. Materi selanjutnya adalah kata konkret dan kata abstrak. Berdasarkan arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konkret adalah nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Artinya, kalian bisa mengatakan bahwa suatu kata merupakan contoh kata konkret jika kalian bisa mengukurnya dan merasakannya secara fisik dan nyata. Pengertian kata abstrak adalah sebalikan dari kata konkret. Berdasarkan KBBI, abstrak adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk. Meski sekilas terkesan tidak jelas, karena tidak bisa diukur maknanya, kata abstrak tetap saja dibutuhkan oleh manusia dalam menuangkan pikiran. Contoh dari kata konkret adalah pohon,
meja, dan bibir. Di sini kata konkret, pohon itu menjelaskan wujud dari pohon itu sendiri. Meja mewujudkan dari bentuk dari meja. Dan bibir itu bisa diartikan dalam mewujudkan bentuk dari bibir tersebut. Kata abstrak itu lebih ke tidak berwujud. Seperti contohnya cantik, kita bisa membayangkan seseorang dalam kecantikannya. Kata bebas itu bebas dalam mengartikan sebuah kalimat bebas. Bahagia itu mengekspresikan diri kita untuk dapat menunjukkan ekspresi dari diri kita sendiri. Sementara itu, pengertian abstrak adalah berikut. Contoh kata konkret dalam kalimat yang tersusun dalam kalimat. Yang pertama, tembok kamarku baru dicat warna putih. Yang kedua, ibu membelikan baju untuk kupakai ke pesta. Aku minum susu setiap malam sebelum tidur. Ayah memperbaiki sepeda. Contoh kata abstrak dalam kalimat, yaitu cinta ini tulus untukmu, mohon diterimalah. Yang kedua, aku mendapat ilmu yang bermanfaat dari perkuliahan ini. Yang ketiga, aktor di film itu punya pesona yang luar biasa. Yang keempat, ku sampaikan duka mendalam untuk kepergian kakekmu. Yang kelima, matahari terbenam itu terlihat sangat indah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai materi kata umum dan kata khusus. Penggunaan kata umum dan khusus bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik dan tepat. Dalam bahasa Indonesia, kata dibagi menjadi dua, yaitu kata umum dan kata khusus. Pengertian kata umum tentunya bisa dipahami agar memudahkan untuk membedakannya dengan kata khusus. Kata umum adalah kata yang digunakan dalam penyusunan kalimat memiliki makna yang lebih luas, lebar, dan cakupannya lebih luas. Artinya, kata umum dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang tidak spesifik atau masih bisa diperluas lagi makna katanya. Sebab itulah, kata umum seringkali bisa menimbulkan suatu makna yang membingungkan pembaca. Sebab tidak ada sesuatu yang lebih spesifik menjelaskan makna pesan yang akan disampaikan. Untuk pengertian dari kata khusus ini tak jauh berbeda dari kata umum. Kata khusus juga sering digunakan dalam penyusunan kalimat. Kata khusus adalah kata yang dipakai dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan cakupannya sempit. Artinya, kata khusus menjelaskan sesuatu, baik benda, tempat, waktu, bentuk, peristiwa, dan seterusnya secara spesifik, serta tidak dapat diperluas lagi. Sebab itulah, kata khusus bisa lebih memudahkan pembaca untuk memahami makna pesan yang akan disampaikan dibanding kata umum. Di sini ada contoh dari kata umum dan kata khusus. Contoh kata umum di sini ada alas kaki. Kalau kata khususnya di sini ada sepatu, sandal, pantofel, high heels, dan sandal jepit. Di sini alas kaki sebagai kata umum karena dia cakupannya itu lebih luas, terus maknanya juga bisa luas juga. Tapi di sini kata khusus lebih menjelaskan spesifiknya, yaitu ada contoh alas kaki itu apa aja sih? Ada sepatu, sandal, pantofel, high heels, dan sandal jepit. Begitupun contoh yang kedua ada alam. Alam itu sebagai kata umum dan kata khususnya untuk yang lebih spesifik ada pantai, gunung, air terjun, danau, dan juga waduk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Penggunaan kata baku bisa dilihat pada penulisan naskah pidato, dokumen resmi, buku pelajaran, berita, acara formal, dan sebagainya. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian lain dari kata baku ialah kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar bersumber pada KBBI.
Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai ejaan yang disempurnakan. Nah, penggunaan kata baku ini biasanya juga digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Di sini ada fungsi 4 kata baku. Yang pertama itu sebagai pemersatu, yang kedua sebagai pemberi kekhasan, keciri khasan, yang ketiga meningkatkan kewibawaan, dan yang terakhir sebagai kerangka acuan. Selanjutnya ada kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku. Jadi kata tidak baku penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Tidak bakunya sebuah kata atau bahasa tak hanya ditentukan dari penulisan yang tidak sesuai pedoman saja, tetapi juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan, dan susunan kalimat. Nah, kalimat tidak baku ini lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi biasa untuk membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Kata tidak baku dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, di samping itu juga kata tidak baku dapat dijumpai nih pada dialog film dan iklan. Kata tidak baku muncul karena percampuran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing menjadi satu. Selain itu, kata tidak baku digunakan karena terkesan santai dan lebih singkat. Meski begitu, bukan berarti kata tidak baku tak ada gunanya. Kata tidak baku juga dimanfaatkan oleh pekerja kreatif dalam membuat iklan, unggahan media sosial, lirik lagu, dialog film, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh kata dari kata baku dan kata tidak baku. Contoh kata baku yang pertama, asas. Kata tidak bakunya azas. Yang kedua, kata baku atlet. Kata tidak bakunya atlet. Lalu ada bakunya aktivitas menggunakan huruf V. Tapi untuk tidak bakunya menggunakan huruf F. Lalu ada baku juga ini ballpoint. Untuk kata tidak bakunya ballpen. Selanjutnya ada kata baku bosan. Kata tidak bakunya itu bosen. Lalu ada cabai, kata tidak bakunya cabe. Cedera merupakan kata baku yang tidak bakunya itu cidera. Dan yang terakhir contohnya itu ada kata baku diagnosis, kata tidak bakunya itu diagnosa. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.